Shalom teman-teman dewasa muda, gongsi-gongsi. Selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita boleh belajar terus menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Oke, sebelumnya maaf baru posting hari ini untuk renungan kita sepanjang minggu ini. Kiranya hari ini kita boleh merenungkan sekali lagi kasih karunia Tuhan melalui firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menutup hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan telah memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia, sehingga kami boleh ada hingga hari ini. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami hari ini Tuhan, kami yakin betul kami boleh ada itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika sekali lagi pada hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, kiranya kami boleh terus belajar untuk mengenal Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-7 hingga ke-12. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ke-12. Berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rekan-rekan, Alkisah ada seorang yang sangat pintar akademiknya tentang teologi. Dia tahu banyak hal tentang firman Tuhan, dan Alkisah orang ini berdebat dengan para pemuka gereja. Ketika dia berdebat dan dia merasa bahwa apa yang dia usulkan tentang gereja itu tidak diterima, maka dengan lantangnya dia berkata bahwa tidak masalah kalau tidak diterima. Setidaknya saya mengenal Allah. Teman-teman mungkin kedengaran statement dia adalah statement keyakinan bahwa dia sungguh-sungguh mengenal Allah. Akan tetapi apakah benar demikian? Akan tetapi apakah dengan tingkah lakunya seperti itu betul-betul menunjukkan bahwa dia mengenal Allah? Terkadang yang terjadi di dalam kehidupan kita sungguh yakin bahwa kita mengenal Allah. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata mungkin kita hanya tahu tentang Allah. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, teman-teman. Bagaimana sikap kita? Mari kita lihat apakah kita betul-betul mengenal Allah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sikap kita yang mungkin kita merasa, saya sudah tahu firman Tuhan ini. Saya sudah pernah baca. Saya sudah tahu ini. Ini hamba Tuhannya pasti mau ngomong ini kan, terus mau ngomong itu kan. Saya sudah tahu ini. Terkadang sikap kita yang seperti itu menunjukkan bahwa kita tahu tentang Allah, tapi kita tidak sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Allah. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, seorang Paulus, seorang rasul yang begitu luar biasa. Dia punya latar belakang yang luar biasa juga. Bahkan sebelum dia menjadi seorang rasul pun,
Dia bisa dibilang mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan di dalam kehidupan dia. Dan mungkin kalau bisa kita lihat di dalam kehidupan sekarang, dia adalah orang yang sangat terpandang. Dari sisi akademik, dia adalah seorang yang sangat pintar. Dari sisi kedudukan atau jabatan, dan keluarganya merupakan keluarga yang terpandang. Status sosial mereka tidak main-main. Dia punya warga kewarganegaraan Roma bahkan, teman-teman. Dia bukan orang yang sembarang. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengatakan apa? Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ketika dia mengatakan hal yang demikian, dia sebenarnya sedang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia punya di dalam dunia ini tidak berarti kalau dia tidak pernah mengenal Kristus. Di dalam dunia ini kita sering mengejar bukan segala sesuatu yang diimpi-impikan banyak orang. Uang, harta, tahta, dihormati, dikasihi, segala sesuatu yang diinginkan manusia, kita terus mengejarnya. Dan kita hanya sekedar tahu tentang Allah. Allah hanya sekedar bagian dari kehidupan kita. Kita lebih mencintai hal-hal yang lain. Kita lebih mengejar yang lain daripada pengenalan akan Allah. Teman-teman, mari kita berefleksi hari ini. Kalau kita memang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, apakah kita merasa cukup hanya memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita hidupnya enak, kita memuji Allah, tetapi ketika kehidupan kita tidak enak, kita tidak memuji Allah? J.I. Packer mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, tidak masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, mau baik mau buruk, itu tidak menjadi masalah, karena dia punya energi yang besar sekali untuk Allah, sehingga dia boleh melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Suka, duka, sakit, penyakit, kaya, miskin, dia bisa lewati karena dia tahu bahwa dengan memiliki Allah, dia cukup di dalam dunia ini. Teman-teman, saya pikir ini adalah salah satu ciri bahwa orang yang sungguh mengenal Allah, bukan hanya sekedar tahu tentang Allah. Saya berdoa bagi kita semua, kiranya kita punya sebuah kerinduan untuk terus mengenal Allah. Kita tidak pernah merasa cukup, tapi kita terus merasa haus dan lapar. Kita tidak seperti orang Farisi yang mengatakan bahwa saya tahu banyak hal dan tidak mau tahu lagi tentang Allah. Mari kita terus mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh rindu mengenal Allah dan rindu dibentuk oleh Allah. Mari teman-teman, kiranya kita melangkahkan kaki kita hari demi hari dengan sebuah kerinduan untuk mengenal Allah. Saya rindu kita semua untuk boleh merefleksikan kata-kata berikut ini, dan kiranya ini boleh menjadi doa kita bersama. Tuhan, bukanlah urusanku entah aku mati atau hidup. Mengasihi dan melayanimu, itulah bagianku. Dan kasih karuniamu pasti akan memberikan hal ini. Jika hidupku panjang, aku akan senang, supaya aku bisa menaatimu untuk waktu yang lama. Jika pendek, maka mengapa aku harus susah untuk melayang tinggi ke hari yang tak pernah berakhir. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua di dalam kehidupan kita, agar kita boleh terus kuat di dalam Tuhan, agar kita boleh punya sebuah kerinduan untuk terus mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.